Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Pendidikan Piksi Ganesh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prakarsa. Saya kebetulan dosen yang akan mengajar KSK. Nah, di KSK ini untuk informatika ada berbagai bidang. Yang pertama KSK untuk visual, KSK untuk mobile application, dan KSK untuk website. Saya diberi tugas oleh Prodi untuk mengajar di KSK Mobile Programming. Nah, kira-kira nih, pada siap kita mulai perkenalan untuk Mobile Programming di KSK ini? Oke. Pertama, ketika kita memilih KSK, maka rekan-rekan paham semua bahwa KSK yang rekan-rekan pilih di semester awal itu akan berlaku sampai semester akhir. Jadi, tentukan pilihannya dari sekarang. Jangan nanti udah KSK dari KSK A, semester berikutnya pindah. Nah, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena KSK ini akan tercetak di ijazah kalian dan merupakan nilai kompetensi untuk fakultas informatika. Sedikit bercerita, KSK ini nanti ada 3 tahap besar. Yang pertama, tahap layouting untuk mobile ya. Kalau untuk desktop, application, dan website saya kurang paham. Untuk mobile programming kita ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah layouting. Jadi nanti kita belajar bagaimana membuat sebuah layout yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua adalah tahap core, yang berarti kita bermain dengan extension Java atau Kotlin. Sesuai dengan mata kuliah yang nanti akan diberikan di Politeknik Piksi Ganesha menggunakan Java, maka untuk pembelajaran KSK Mobile kita menggunakan IDE Android Studio dengan bahasa Java. Yang terakhir, core yang paling penting nih, kita berbicara core mobile application dengan database. Nah, di database-nya itu ada pilihannya nanti rekan-rekan. Ketika Anda mau bermain standalone, artinya hanya berada di device 1, kita berpakai SQLite. Tapi diharapkan karena kita belajar mobile application, maka database yang digunakan adalah Firebase. Oke, segitu dulu nih untuk pengenalan dasar. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana membuat aplikasi mobile. Jadi kalau Anda punya pikiran bahwa wah, saya masuk langsung membuat aplikasi mobile, oh tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dunia informatika itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Jadi kalau dulu ada berita, oke, saya 1 minggu bisa bikin program, itu salah. Kenapa? Karena ketika Anda ingin membuat aplikasi apapun, yang paling penting adalah Anda memahami kebutuhan dari user. Jadi ketika kita mau bikin pertama kali, sesuai dengan kaidah rekayasa perangkat lunak, yaitu ada konsep analisis, design, coding, testing, implementation, dan maintenance. Maka di KSK Mobile ini saya menentukan bahwa tahapan pertama kita belajar desain. Mulailah pertanyaan, Pak, mobilenya pakai apa nih Pak? Kan handphone saya iOS, berarti saya harus pakai MacBook. Pak, handphone saya pakai Windows Phone Pak, saya senang Nokia. It's okay. Dan yang paling penting lah ya kita pakai Android. Nah, untuk hal tersebut ada beberapa pilihan yang diberikan oleh Kaprodi tentang pembuatan aplikasi program. Pertama, kita akan mempelajari mobile programming dengan basic operating system Android. Alasannya? Oke, kita jelaskan satu-satu. Pertama, kenapa kita tidak belajar Windows Phone? Ekosistemnya mati. Tidak semua orang pakai aplikasi yang berjalan di Windows Phone. Setahu saya sih terakhir Nokia ya. Tapi kalau ada yang tahu ya bolehlah. Yang kedua iOS. Nah, ini nih pertanyaan yang sulit nih. Ketika kita belajar mobile aplikasi berbasis iOS, permasalahan terbesarnya bukan device sebenarnya. Kenapa? Kalau device, Piksi pasti udah menyiapkan untuk misalkan kita mau pakai Swift nih, pakai MacBook semua, atau misalkan pakai Mac desktop, it's okay. Piksi pasti menyediakan. Cuman permasalahannya ketika kalian mau running, nggak mungkin kan kita pakai aplikasi kalian membuat di running di handphone, tapi quality control dari pihak App Store-nya lama. Nggak mungkin dong. Nah, itu salah satu alasan kenapa
kita menggunakan Android Studio. Jauh sebelum Android Studio, Symbian itu adalah operating system yang terkenal. Mungkin kalau kalian lahir tahun 98, ngalamin itu. Zaman handphone kalian masih pakai Nokia tuh, Nokia Samsung yang kalian kalau back sound-nya itu masih pencet-pencet. Nah, itu aplikasinya Symbian. Nah, Symbian sendiri merupakan turunan untuk aplikasi mobile berbasis JVM, Java Virtual Machine-nya. Yang dalam bahasa pemrograman struktur Java-nya itu J2ME, Java Mobile Edition. Lalu Pak, kenapa nggak diajarin di Pixie? Ya jelas udah ketinggalan zaman. Tapi masih ada Pak orang yang pakai Symbian, ada. Jangan kan Symbian, BlackBerry pun operating sistemnya masih ada. Contoh, kita sebut nama, mungkin kalian kenal dengan Menteri PUPR ya, yang Pak Basuki. Handphonenya dia masih pakai Symbian. Kenapa? Ya karena itu adalah kenyamanan. Jadi, kalau kita berbicara tentang aplikasi yang dibutuhkan end user, kita tidak akan bisa memenuhi. Tapi ketika kalian membuat aplikasi untuk mobile, maka kita ambil rata-rata kebutuhan user. Jadi kalian tidak bisa egois nih, mau bikin aplikasi, saya mau bikin aplikasi kayak gini, nggak ada. Karena ketika kita membuat aplikasi, yang paling penting adalah aplikasi yang kita buat mempermudah user dan meringankan prosesnya. Oke, nah sebelum itu kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa nanti nih ada kolom komentar di halaman YouTube ini, silakan diisi. Nanti insya Allah tim akademik akan langsung menghubungkan kalau misalkan ada pertanyaan. Dan pertanyaan yang kalian tanyakan, insya Allah akan dijawab oleh dosen Pixie yang kompatibel. Akan tetapi, bila kurang memuaskan, kita akan melakukan diskusi bersama-sama. Karena ingat, di informatika itu dosen tidak lebih pintar dari Google. Kenapa? Ya karena dosen tidak akan menemukan semua permasalahan yang kalian buat. Kalian ada masalah, searching Stack Overflow, semua beres. Kalian bingung butuh prototype, ada GitHub, kalian tinggal cari. Tapi yang paling penting adalah konsepnya. Nah, di KSK Mobile ini dibuat untuk menyiapkan sumber daya mahasiswa untuk dapat diterima di dunia industri. Apalagi kita tahu dengan pandemi COVID kemarin ya, hampir semua berubah. Sistem yang biasa berjalan secara offline atau dalam bahasa Indonesianya luring, luar jaringan, berubah menjadi dalam jaringan atau online. Maka dibutuhkanlah sebuah aplikasi-aplikasi yang terus berkembang. Sebagai contoh, dulu orang masuk kantor fingerprint di kantor, atau yang masih konvensional pakai ketok, masukin kartu, ditaruh. Tapi dengan COVID di mana semua tiba-tiba oke, kita WFH, work from home, apa yang terjadi? Absennya nggak absen kan? Iya, tapi bagian IT diperas bekerja untuk membuat bagaimana mengakomodir kegiatan yang biasanya terjadi dalam masa pandemi COVID ini dapat tetap berjalan. Maka untuk proses absen, ada yang namanya absen menggunakan aplikasi fingerprint di device dan aplikasi di foto, disertakan geotagnya. Itu adalah inovasi dalam dunia IT. Jadi ketika kita berbicara aplikasi mobile, pasti akan maju. Lalu keluar pertanyaan, Pak, kenapa kita harus belajar aplikasi mobile? Untuk menjawabnya, saya kembali bertanya, apa yang tidak bisa kalian lakukan lewat aplikasi mobile? Dari handphone, kalian bisa ngelakuin semuanya. Contoh, dulu kalian mau pergi melakukan transportasi dari titik A ke titik B. Dulu kalian harus jalan dulu atau nunggu angkot atau manggil ojek pangkalan. Sekarang, lewat handphone kalian bisa ngeklik, reservasi, tujuan, semua ada. Kedua, makanan. Kalian lapar nih. Apa kalian harus pergi ke restonya? Tidak usah. Lewat aplikasi, udah bisa. Kalian daftar rumah sakit, nggak harus datang. Kalian cukup register lewat handphone, lewat web-based, sudah ada. Jadi, pilihan paling tepat kenapa kalian memilih KSK Mobile ini adalah karena kalian visioner bahwa kebutuhan akan semakin banyak. Dan dibutuhkan resource programmer yang bisa memenuhinya. Kenapa? Ya karena semua susah. Coba kalian buka di JobsDB atau JobStreet. Berapa salary yang ditawarkan untuk mobile programming? Itu punya salary lebih tinggi. Tapi permasalahannya,
tidak semua orang mau bersusah payah untuk belajar aplikasi mobile. Kenapa? Karena kita membutuhkan device yang serius. Dalam artian kita nggak bisa kalau kalian belajar web based cukup pakai Core i3 generasi pertama itu jalan. Pakai desktop Core i3 generasi 3 jalan, tapi di mobile nggak bisa. Maka dengan awalan device yang harus mendukung, ya otomatis salary yang didapat ketika kalian membereskan akan lebih. Nah itu. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Ya ini adalah greeting pertama ketika kalian akan memilih aplikasi mobile. Kalian harus pahami bahwa kalian tidak bisa hanya mengandalkan dosen. Kalian tidak bisa hanya mengandalkan buku. Kenapa? Karena kebutuhan industri tidak sama dengan yang dosen berikan dan buku berikan. Maka paling penting adalah kalian memahami kebutuhan manusia dari lapangan. Di KSK Mobile ini, Pixie Ganesha sudah menyiapkan bagaimana tataran kurikulum yang diberikan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga nanti beres dari KSK Mobile ini, ketika ditanya di dunia industri, aplikasi yang pernah dibuat, kalian punya prototipe. Oke, dalam hal ini mungkin cukup sekian untuk perkenalan KSK Mobile ini. Sebelum tutup, saya mengingatkan bahwa di masa era masih pandemi ini, jangan lupakan 3 hal. Yang pertama, mencuci tangan sampai bersih. Oke. Yang kedua, apa? Menjaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa menggunakan masker. Ingat, ketika rekan-rekan merasa sehat, rekan-rekan harus berpikir sebagai carrier. Karena rekan-rekan berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, atau dan lain sebagainya. Kenapa saya rekaman tadi tidak menggunakan masker? Karena di ruangan ini setelah steril, Pixie telah melakukan standar keamanan yang sesuai. Ketika Anda masuk kampus, kita harus cek suhu dan lain sebagainya. Oke, bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di sini. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada tim akademik Pixie Ganesha, tim digital yang mengakomodir pembuatan video ini, dan kepada seluruh mahasiswa yang telah memilih Pixie Ganesha sebagai kampusnya. Terima kasih. Dari saya Muhammad Rakarsa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.